Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono periode 1 2004 sampai 2009. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Raihan, absen 22. Saya Muhammad Farel, absen 21. Saya Hayatani Syahriat, absen 32. Saya Muhammad Kumula, absen 7. Oke, dan kedua teman kita yang bernama hadir. Nah, siapa itu Pak SBY? Bapak Susilo Bambang Next. Kenalan dengan Pak SBY. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September tahun 1949. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan R. Susilo dan Siti Habibah. Sejak muda, SBY yang dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun dalam belajar. Dia menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan lulus dengan predikat terbaik tahun 1973. Karir militernya terus menanjak hingga mencapai pangkat letnan jenderal. Dan dia dikenal luas karena kecakapannya dalam bidang strategi manajemen pertahanan. SBY juga aktif di dunia akademik. Dia memperoleh gelar magister dari Webster University dan doktor ilmu ekonomi pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam kehidupan pribadi, SBY menikah dengan Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan dikaruniai dengan 2 anak, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Perjalanan SBY menjadi presiden RI yaitu dimulai dari masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Perselisihan politik dengan Megawati memicu SBY untuk mengundurkan diri dari kabinet pada Maret 2004. Momen ini justru meningkatkan simpati publik yang kemudian menguatkan posisi Partai Demokrat yang didirikan pada tahun 2021 sebagai kendaraan politik menuju kursi presiden. Selanjutnya, kemenangan pemilu pada tahun 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu presiden langsung pertama di Indonesia. SBY berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai wakilnya. Proses berlangsung dalam 2 putaran. Putaran pertama pada 5 Juli 2004, SBY dan Yusuf Kala unggul atas 4 pasang calon lainnya, termasuk pertahanan Megawati Hashim Muzadi dengan perolehan suara sekitar 33%. Selanjutnya, pelantikan dan pembentukan kabinet. SBY resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Tak lama setelah itu, ia mengumumkan susunan pemerintahannya yang dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu. Salah satu terobosan unik saat itu adalah SBY melakukan fit and proper test atau ujian kepatutan dan kelayakan, serta meminta calon menteri menandatangani kontrak politik dan fakta integritas di depan publik. Sesuatu yang baru dalam tradisi politik Indonesia kala itu. Oke, selanjutnya ada kabinet yang dibentuk oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Bersatu karena periode jabatannya yang periode pertama. Jadi pada 21 Oktober 2004 kabinet tersebut mulai dibentuk sampai tanggal 20 Oktober 2009. Di pemimpinnya pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presidennya Yusuf Kala Wapres. Nah, tapi perombakan itu terjadi 2 kali, yaitu pada 7 Desember 2004
fokus kerja yaitu untuk pemberantasan korupsi, penanganan bencana, stabilitas ekonomi, dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, ini dia orang-orangnya, tokoh penting susunan awal. Ada Menko Polhukam yang bernama Bapak Widodo AS. Yang kedua ada Menko Perekonomian yang bernama Abu Rizal Bakri. Yang ketiga ada Menko Kesra yang bernama Bapak Alwi Shihab. Yang keempat ada Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra. Lalu ada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, dan Menteri Kehutanan MS Kabar. Selanjutnya ada kebijakan SBY, kebijakan ekonomi, pengurusan subsidi BBM, menaikkan harga BBM pada 1 Oktober 2005 karena tekanan APBN. Bantuan langsung tunai BLT memberikan kompensasi atas kenaikan BBM kepada rumah tangga sasaran RTS untuk menjaga daya beli. 4 pilar kebijakan, mengingatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat belanja pemerintah, mendorong ekspor, dan meningkatkan investasi, revitalisasi pertanian,